Kali atau sungai adalah sebuah aliran air yang bersifat alami dan permanen yang menghubungkan sumber mata air permukaan dari hulu untuk dialirkan ke hilir. Sebagai jalur dialirkannya air dari sumber mata air, maka naik turunnya debit air akan sangat tergantung pada pasokan sumber air dari hulu yang biasanya dipengaruhi oleh tingkat curah hujan dan ketahanan resapan air di daerah hulu itu sendiri. Semakin tinggi curah hujan, semakin besar debit air yang bakal tumpah melewati aliran sungai tersebut. Jika kapasitas sungai tidak cukup menampung derasnya debit air yang tercurah, maka air akan naik ke permukaan bantaran yang bisa berakibat banjir. Kapasitas sungai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan kedalaman, luas penambang permukaan sungai, dan hambatan aliran airnya. Hambatan aliran air ini meliputi penyempitan penampang sungai oleh tumbuhnya tanaman bantaran sungai yang tidak tertata, serta pendangkalan kedalaman sungai oleh pasukan lumpur karena erosi bantaran. Dukuh Nanggulan adalah salah satu dukuh di wilayah Desa Duet, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dukuh yang terletak paling selatan dari pusat pemerintahan Desa Duet ini berbatasan langsung dengan Desa Bentangan di sebelah barat dan selatannya, Dukuh Tinggen di sebelah timur yang masih satu wilayah Desa Duet. Di sebelah utara berbatasan dengan dua dukuh, yakni Poko Kulon di sebelah utara timur dan Dukuh Temu Ireng di sebelah utara barat. Pada batas wilayah dengan Dukuh Poko Kulon dan Dukuh Temu Ireng inilah membelah sebuah sungai yang kali ini sedang menjadi perhatian warga Dukuh Nanggulan. Sungai yang terkesan sebagai sungai kecil ini kini terkesan kumuh dan memprihatinkan, dangkal dan tanpa sentuhan perhatian dari berbagai stakeholder yang ada. Keadaan ini masih ditambah dengan potensi kerusakan lingkungan oleh sebab tak terawatnya bantaran kali yang ditumbuhi berbagai tanaman liar dan bambu-bambu yang mulai roboh dan mengganggu aliran sungai. Upaya untuk mengatasi sudah sempat dirapatkan oleh warga, akan tetapi setelah dikaji cukup serius, sangat tidak mungkin diatasi dengan menggunakan tenaga manusia secara manual. Tak bisa berbuat banyak, akhirnya warga pun harus pasrah dan menunggu perhatian pemerintah. Boleh jadi, sungai seringkali menjadi penyebab bencana alam yang mencemaskan karena banjir yang melanda. Akan tetapi, jika kita pahami sepenuhnya, sungai justru memiliki manfaat besar, yakni sebagai pemasok air untuk menjaga ketahanan sumber air di lingkungannya. Dalam peradaban modern, sungai memiliki fungsi yang luar biasa jika kita bisa memberdayakan keberadaannya. Pertama, manfaat ekonomi merupakan habitat berbagai jenis ikan sehingga bisa dibudidayakan secara alami. Potensi wisata, lingkungan sungai bisa digerakkan untuk kepentingan destinasi wisata alam yang cukup menarik. Faktor pendukung bagi kepentingan wisata adalah banyaknya sendang yang sampai sekarang masih terus menggenang air yang belum termanfaatkan. Apalagi sebagian utara kali sudah mulai dibangun wisata pemandian uami. Kedua, energi. Jika dikondisikan sedemikian rupa, kali juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya energi bagi pembangkit listrik bertenaga air dengan kapasitas yang tentunya disesuaikan. Oleh sebab itu, setiap kerusakan yang terjadi akan menghilangkan manfaat yang ada di dalamnya. Atas manfaat itu, maka seyogianya kali harus terjamin kebersihan dan kesehatannya, sehingga pemanfaatannya pun semakin besar bagi kehidupan manusia. Kalau kesadaran seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan memahami peran fungsi dan manfaat sungai bagi kehidupan, maka pengelolaan sumber daya sungai harus dilakukan secara bersama. Segala pihak saling mengisi, yakni antara masyarakat yang tinggal di sekitaran, pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Jika hal ini bisa terkondisi, maka kita semua bisa menggerakkan potensi besar sumber daya sungai yang ada di wilayah kita.
Memahami akan hal itu, masyarakat Dukuh Nanggulan mencoba melakukan langkah terpadu dengan melakukan tahapan kegiatan meliputi 1. Perumusan dan perencanaan secara holistik untuk mengambil langkah-langkah pembenahan daerah aliran sungai untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dari sinilah secara tidak langsung juga masyarakat sedang menggali berbagai potensi bagi orientasi program pembangunan kali jebol tersebut bagi kepentingan masyarakat ke depan. 2. Koordinasi kewilayahan dalam rangka membangun sinergi untuk kegiatan bersama masyarakat di 3 dukuh yang dilewati aliran kali. Persoalannya, seringkali kita memandang persoalan kali sebagai persoalan yang sepele. Padahal, kalau kita kaji lebih jauh, akumulasi kerusakan dimulai dari kerusakan ekosistem akan menurunkan derajat kesehatan lingkungan. Atas hal itulah, Ketua RW Nanggulan mengambil prakarsa bersama tokoh masyarakat mencoba melakukan koordinasi guna menghasilkan buah pikir bersama yang akan jadi pijakan program kedukuhan di bidang lingkungan di masa yang akan datang. Terlepas dari kapasitas kemampuan masyarakat, terbangunnya kesadaran untuk berbuat adalah sebuah fakta yang sepatutnya perlu mendapatkan apresiasi dari segala pihak, khususnya para pemangku kewenangan di wilayah ini. Setidaknya, paling mendasar adalah sikap kita dalam memahami segala gejala yang terjadi. Membiarkan keadaan berarti bakal menerima resiko yang akan terjadi. Berbenah berarti mengantisipasi keadaan yang bisa saja akan terjadi. Akhirnya, hanya kearifan sikap kita yang perlu memahami segala gejala yang akan mengancam diri kita sendiri.